Traveler, kembali lagi dengan saya Susiati. Nah, di video saya kali ini saya akan mengajak sahabat traveler semua untuk melakukan kegiatan wisata di masa pandemi COVID-19 ini, yang mana pandemi COVID-19 ini belum juga berlalu sampai saat ini. Masa pandemi COVID-19 ini, sahabat traveler semua tentunya merasa bosan, bukan? Kita harus WFH, kita harus belajar dari rumah, kita harus melakukan segala sesuatu di rumah saja. Nah, kali ini ada beberapa tempat wisata yang sudah mulai dibuka kembali oleh para pemerintah yang tentunya harus menerapkan SOP atau standar operasional prosedur dan juga protokol kesehatan dari pemerintah. Di mana kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melakukan kegiatan wisata. Para pelaku wisata harus senantiasa inovatif dan juga kreatif sehingga mereka mampu membangun kembali pariwisata menjadi pariwisata yang berkembang dan pariwisata yang sangat inovatif yang berguna untuk wisatawan. Oke teman-teman semua dan juga sahabat traveler semua, jika kalian melakukan perjalanan wisata, ingat selalu untuk memakai masker dan juga menggunakan hand sanitizer dimanapun kalian berada. Karena ini sangat penting sekali untuk kalian dalam melakukan perjalanan wisata. Bukan hanya untuk kalian saja, tapi juga berguna untuk kesehatan orang lain. Oke teman-teman semua, jangan lupa ikutin saya terus untuk melakukan kegiatan perjalanan wisata ini. Salam pariwisata, wonderful Indonesia. Sahabat traveler, semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah, untuk sahabat traveler semua yang ingin berlibur, yang ingin holiday, dimanapun kalian berada, ingat ya, kalian harus jaga kesehatan, jaga stamina, ingat cuci tangan, dan juga jangan lupa pakai masker ya. Nah sahabat traveler, di hari pertama ini aku akan ngajak kalian semua untuk ke suatu tempat wisata, yang mana wisata kali ini termasuk ke dalam wisata spiritual. Yuk ikutin aku terus ya. Nah sahabat traveler semua, kali ini aku akan ngajak kalian semua untuk ke Pura Agung Argasunya. Pura ini terletak di atas bukit di dekat kaki Gunung Kawi. Tepatnya di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pura ini kira-kira membutuhkan estimasi waktu 1 jaman dari pusat kota. Nah, pura ini merupakan tempat ibadah untuk umat Hindu Blitar dan sekitarnya. Namun, tak jarang juga loh banyak wisatawan yang datang untuk mengunjungi dan kagum akan keindahan pura ini. Pura ini masih sangat sejuk, di mana lingkungan sekitar yang mengelilingi adalah pepohonan yang rindang, pemandangan gunung, bukit, dan suasana sawah pedesaan yang berkelok-kelok. Pura Agung Argasunya ini berdiri sejak tahun 2001. Pada tahun 2001 mulai dibangun dan selesai pada tahun 2003. Pura ini dinamakan Agung Argasunya karena memiliki arti tersendiri loh. Agung yang artinya besar, Arga yang artinya bukit, dan Sunya yang artinya keheningan. Jadi sahabat traveler, pura ini berarti pura yang besar yang berada di atas bukit yang penuh keheningan. Nah, jadi untuk sahabat traveler semua yang ingin mencari keheningan, menenangkan pikiran maupun hati, cocok banget nih kalian untuk berkunjung ke pura ini. Pura ini memiliki 3 bangunan atau dinamakan Tri Mandala. Yang pertama ada Kanista Mandala, yaitu bagian paling awal, di mana di sini terdapat kamar mandi, dapur, dan juga ruang ganti. Nah, untuk bagian selanjutnya ada yang namanya Madhya Mandala, yang mana tempat ini ada balai banjar dan balai kesenian yang ada gamelannya, di mana di sini juga digunakan sebagai tempat untuk pasraman, rapat, dan lain sebagainya. Lalu bagian yang paling utama
ilmu pengetahuan, Dewi Laksmi, Padmasana, Ganesha, Yang Ismoyo atau Semar, dan juga masih banyak arca-arca yang lainnya lagi. Nah, sahabat traveler semua, untuk di Utama Mandala ini tempatnya sangat sakral dan suci ya. Jadi, untuk kalian semua yang berhalangan dilarang memasuki Utama Mandala ini. Keberadaan pura ini sangatlah menarik karena masih sangat sejuk dan sangat asri. Selain itu, kerukunan umat, baik itu sesama agama maupun berbeda agama, sangatlah kuat. Toleransi yang sangat kuat tersebut menjadikan pura ini menjadi sorotan bagi khalayak masyarakat dan juga wisatawan. Nah, jadi untuk kalian semua yang ingin berkunjung ke pura ini harus selalu mentaati aturan dan peraturan yang berlaku di pura ini ya. Oke sahabat traveler semua, nggak sabar kan selanjutnya kita akan berwisata kemana? Nah, kali ini aku akan ngajak kalian semua untuk ke suatu tempat wisata, yaitu di Makam Proklamator, di mana wisata ini termasuk ke dalam wisata sejarah dan juga wisata edukasi. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak Proklamator Republik Indonesia? Iya, Insinyur Soekarno. Jasa-jasa beliau yang akan selalu terkenang sampai akhir hayat bagi rakyatnya. Wisata Makam Proklamator Presiden pertama Republik Indonesia ini terletak di Pendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, di mana jarak dari kota hanya 3 km saja untuk ke lokasi ini. Makam Soekarno adalah kompleks pemakaman yang didesain dengan arsitektur khas Jawa yaitu bangunan joglo. Kompleks tersebut terletak di Pendogerit yang mana dibangun di akhir tahun 1970-an. Ratusan bahkan ribuan peziarah sering mengunjungi tempat tersebut. Sosok Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan tetap melekat di ingatan rakyat Indonesia. Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini wafat pada Minggu tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Kota Blitar berdampingan dengan makam kedua orang tuanya, Raden Mas Sukemi Sostro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyomanrai. Keberadaan makam Bung Karno di Blitar menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang berkunjung. Setiap hari, kompleks makam seluas lebih dari 1,8 hektar ini selalu ramai dikunjungi. Apalagi setelah adanya perpustakaan dan museum kecil yang terletak untuk masyarakat umum. Pengunjung pun bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai perjuangan Bung Karno. Tempat ini juga dilengkapi dengan fasilitas musala dan pendopo paseban sebagai tempat pengunjung yang ingin beristirahat. Nah, sahabat traveler semua, pusara Bung Karno dan kedua orang tuanya ini ditempatkan di sebuah bangunan berbentuk joglo, ciri khas bangunan masyarakat Jawa yang disebut dengan Cungkup Astono Mulyo. Nisan Bung Karno yang terbuat dari batu pualam besar berwarna hitam bertuliskan, "Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat." Nah, jadi untuk sahabat traveler semua, kalian generasi-generasi muda sebenarnya wajib nih untuk berkunjung dan berziarah ke makam Bung Karno ini. Kenapa demikian? Kita harus berterima kasih atas jasa-jasa dan
kemerdekaan yang telah beliau-beliau perjuangkan untuk kita. Hingga sampai saat ini kita masih menikmati kemerdekaan ini. Tentunya tidak begitu saja, kita harus semangat, kreatif, dan inovatif untuk memajukan Indonesia lebih maju kembali. Nah, sahabat traveler, itu tadi di Makam Wisata Bung Karno. Jangan lupa ikutin aku terus untuk wisata-wisata di tempat selanjutnya. Nah, sahabat semuanya dan para wisatawan, untuk kalian yang ingin membeli oleh-oleh, membawa buah tangan untuk keluarga di rumah, tenang saja. Di dekat wisata Bung Karno ini terdapat pasar tradisional, di mana di sini menyediakan jajanan tradisional, alat musik tradisional, pakaian, dan souvenir-souvenir lainnya yang sudah menanti nih untuk kalian borong. Jadi, siapkan uang kalian untuk memborong oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Tenang saja, di sini masyarakat di Blitar terutamanya untuk segi tawar-menawar sangatlah fleksibel. Jadi kalian harus pandai-pandai menawar supaya harga yang kalian beli lumayan murah. Nah, gimana hari ini? Kalian semua senang kan diajak di wisata religi dan juga wisata sejarah ataupun edukasi? Kalian pasti capek kan setelah kita jalan-jalan ke sana ke sini. Nah, untuk sahabat traveler dan para wisatawan semua, untuk hotel, sahabat traveler semua, kalian bisa menginap di Hotel Satra Mandala di Blitar. Karena hotel ini lumayan dekat dengan berbagai pusat wisata. Selain itu, hotel ini juga menyuguhkan estetika, tradisi, dan budaya yang masih sangat tradisional, sehingga mengingatkan kita untuk selalu mencintai dan menghargai kebudayaan tradisional. Jadi, untuk sahabat traveler semua, kalian bisa banget nih menginap di Hotel Satra Mandala di Blitar. Selain itu, untuk fasilitas di hotel ini juga cukup memadai, seperti ada kolam renang, restoran, dan fasilitas-fasilitas bermain lainnya. Nah, halo semuanya sahabat traveler, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sudah siap belum untuk melakukan perjalanan wisata di hari kedua ini? Kali ini aku akan ngajak kalian ke tempat yang seger-seger nih. Bagi kalian yang suntuk, penat akan segala keramaian dan lain sebagainya, kali ini nih aku akan ngajak kalian ke tempat yang hijau-hijau dan dingin tentunya. Ya, saat ini aku sedang berjalan berada di kebun teh Sirah Kincong, di mana letaknya di lereng Gunung Kawi, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya berada sekitar 11 km dari pusat kota Kecamatan Wingi. Kebun teh ini berada pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl, di mana di sini menawarkan kesejukan, keelokan, dan keindahan panorama yang dapat menyejukkan dan menenangkan hati serta pikiran sahabat traveler semua. Sejauh mata memandang, pengunjung akan dipuaskan dengan warna hijau yang membentang luas seperti tak memiliki sebuah ujung. Nah, sejauh mata memandang juga tampak subur dan hijau seperti pemandangan di puncak. Pada beberapa spot kebun teh juga disediakan gazebo untuk menempati posisi dengan latar belakang pemandangan yang menakjubkan. Selain itu, untuk mengolah hasil perkebunan juga terdapat pabrik di daerah ini yang mengolah hasil perkebunan teh sampai bisa dikonsumsi bahkan sampai dijual ke kota-kota besar. Nah, kebun teh Sirah Kincong ini termasuk wisata agro dan juga wisata edukasi. Wisata agro ini juga memiliki
pabrik di mana di sini para pengunjung atau para wisatawan dapat mempelajari bagaimana cara mengolah dan membuat teh sirah kencong ini. Kebun teh sirah kencong ini sudah banyak yang tahu bagi khalayak masyarakat dan juga wisatawan. Jadi untuk sahabat traveler semua nih yang mau kesini, cocok banget nih kalian yang suka ngadem-ngadem, yang ingin seger-seger nih, cocok banget berada di kebun teh sirah kencong ini. Tiket masuk untuk masuk ke wisata ini hanya mengeluarkan uang sebesar Rp6.000 saja. Tidak mahal bukan jika kalian ingin merasakan suasana perbukitan dan pegunungan. Jadi wisata perkebunan teh sirah kencong ini berada dalam pengelolaan PT Perkebunan Nusantara 12. Kalian akan dimanjakan oleh sebuah keindahan panorama perkebunan teh yang indah dan elok, serta sejauh mata memandang tampak subur semua tanaman hijau di sana. Sangat cocok banget nih untuk sahabat traveler yang ingin menenangkan hati dan juga pikiran. Yuk buruan kalian mampir ke perkebunan teh wisata Sirah Kencong. Tapi harus tetap ingat ya, kalian harus mencuci tangan dan juga memakai masker saat melakukan wisata. Nah, sahabat wisatawan dan sahabat traveler semua, gimana? Kalian pasti capek bukan? Karena kalian habis berwisata dari wisata perkebunan teh Sirah Kencong yang sangat luas dan tentunya sangat menyejukkan bukan? Untuk kali ini kalian dapat beristirahat di Cafe Guest House Greenland Pijiombo yang terletak di Pijiombo, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur yang tidak jauh dari wisata perkebunan teh Sirah Kencong. Di mana di Cafe Guest House Greenland ini terdapat kafe untuk umum dan villa yang ingin menginap. Bagi yang menginap sudah mendapatkan fasilitas seperti kasur spring bed, air conditioning atau AC, televisi, kamar mandi, kloset, air panas, dan breakfast. Selain itu, di sana akan disajikan dengan pemandangan yang sangat indah dan sejuk di lantai atas. Cafe Guest House ternyata juga ada wahana bermain buat anak-anak. Nah, teman-teman semua, untuk masuk ke Cafe Guest House Greenland Pijiombo ini tidak dikenakan biaya. Cukup secangkir kopi saja sudah bisa menikmati pemandangan yang super keren ini. Untuk yang mau menginap di villa bisa booking dulu ya. Untuk harga sewa villanya dikenakan biaya 500.000 untuk per 12 jam. Untuk guest house ini disediakan untuk yang sudah berkeluarga atau sesama gender diperbolehkan, karena untuk kenyamanan warga sekitar dan pengunjung kafe. Jadi tunggu apa lagi nih? Kapan lagi kalian bisa nginap di villa yang menyediakan pemandangan yang sejuk dan sangat indah? Sahabat traveler semua, nah gimana kalian udah siap belum nih untuk melakukan perjalanan wisata di hari terakhir? Kali ini aku akan ngajak kalian semua ke wisata di Kabupaten Malang. Kali ini aku akan ngajak kalian semua untuk ke Keraton Gunung Kawi. Nah mungkin membutuhkan waktu 1,5 jam untuk perjalanan ke tempat tersebut. Keraton Gunung Kawi ini memang sengaja
dibuat jauh dari keramaian oleh pendirinya, yaitu Empu Sendok dari Kerajaan Mataram. Keraton Gunung Kawi ini letaknya di Desa Gendogo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Walaupun bernama keraton, sesungguhnya bangunan ini tidak memiliki bentuk fisik yang begitu megah, karena memang fungsinya sebagai tempat pertapaan. Berdasarkan tulisan yang tertera pada prasasti batu tulis di puncak Gunung Kawi, diketahui bahwa keraton ini dibangun pada tahun 861 Masehi. Pertapaan ini dibangun pada masa dinasti Sailendra, tepatnya setelah berdirinya Candi Borobudur. Nah, jadi untuk sahabat traveler semua, di sini merupakan tempat yang sangat bagus, yang sangat murni dan masih rindang karena di sekitarnya terdapat beberapa pohon pinus yang rindang. Di sini merupakan wujud pluralisme agama, di mana terdiri dari beberapa tempat ibadah dari berbagai agama seperti pura, gereja, masjid, kelenteng, dan keraton di bagian atasnya. Selain itu, di Keraton Gunung Kawi ini kalian bisa mengulas sedikit tentang cerita sejarah zaman dulu, di mana keraton ini dulunya digunakan sebagai tempat pertapaan para raja. Selain itu, juga terdapat wihara di sekitar Keraton Gunung Kawi ini, dan di sini juga pernah dianggap sebagai tempat persembunyian PKI loh. Selain itu, di sini juga terdapat Sanggar Pamujan, di mana Sanggar Pamujan merupakan tempat yang paling tinggi dari semua tempat di Keraton Gunung Kawi. Tempat ini merupakan tempat pertapaan dan petilasan dari Empu Sendok yang kini berfungsi untuk meditasi. Di bagian kanan dan kiri bangunannya terdapat patung kuda terbang. Di dalamnya terdapat beberapa arca dan lubang untuk bertamu di dalam tangga atau tapa pendem. Nah, jadi untuk kalian yang belum pernah ke sini, kalian boleh nih berkunjung ke sini. Kalian bisa melakukan ibadah di sini dan juga mengetahui bahwa pluralisme agama itu dapat menumbuhkan toleransi yang sangat kuat, baik antar agama maupun dengan agama lain. Nah, sahabat traveler dan para wisatawan, aku cukupkan perjalanan wisata kali ini sampai sekian dulu ya. Kita sudah ke wisata sejarah, kita sudah ke wisata religi, wisata agro, dan wisata edukasi. Semoga kalian semua dapat berkunjung di tempat wisata yang sudah mulai dibuka kembali oleh pemerintah. Tentunya kalian harus menerapkan protokol kesehatan dan SOP dari tempat wisata tersebut, seperti jaga kesehatan, jaga kondisi, ingat pakai masker, ingat cuci tangan, dan kalian jangan lupa pakai masker ya. Aku cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Salam pariwisata, wonderful Indonesia.